Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di channel Nyembir dengan saya di sini Laulemha. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai mata pelajaran sosiologi. Kali ini bahasan kita mata pelajaran sosiologi kelas 11. Baiklah, tema yang akan kita kupas pada bahasan kali ini masih mengenai kelompok sosial. Jadi spesifiknya adalah pola hubungan antar kelompok sosial dalam masyarakat. Sebelum lebih jauh kita mengupas apa saja bentuk pola hubungan kelompok dalam masyarakat, melalui kesempatan ini saya berharap kita semua tentu dalam kondisi terbaik kita, dalam kondisi yang selalu sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Baiklah, kita kembali ke tema awal kita, yaitu pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Michael Button mengemukakan pendapatnya bahwanya sedikitnya ada 5 pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat yang sering kita sebut dengan antara lain. Yang pertama adanya proses akulturasi, yang kedua ada proses dominasi, yang ketiga ada proses paternalisme, dan yang keempat ada proses pluralisme, dan yang terakhir adalah proses integrasi. Baiklah, sekarang kita akan kupas satu persatu apa saja yang dimaksud dengan kelima proses tersebut sebagai pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat. Bahasan yang pertama, kita akan bahas proses yang disebut dengan akulturasi. Akulturasi itu terjadi di dalam kelompok sosial ketika dua kebudayaan dari dua kelompok ras yang berbeda bertemu, kemudian mulai berbaur dan berpadu menjadi satu kesatuan. Jadi kata kunci akulturasi itu adalah dua kebudayaan dari dua kelompok ras bertemu, berbaur, kemudian berpadu. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan dari dua kelompok ras yang bertemu, sekali lagi, dua buah kebudayaan dari dua kelompok ras yang bertemu, tidak hanya terjadi pada masyarakat yang posisinya seimbang atau sama, tetapi bisa juga terjadi pada masyarakat yang posisinya berbeda, seperti masyarakat penjajah dengan masyarakat yang dijajah. Kemudian proses yang nomor 2 disebut dengan dominasi. Dominasi itu terjadi jika suatu kelompok ras menguasai kelompok ras lainnya. Sekali lagi, dominasi itu terjadi jika suatu kelompok ras menguasai kelompok ras lainnya. Kornblum mengatakan sedikitnya ada 5 bentuk dominasi yang pernah terjadi dalam masyarakat di seluruh dunia. Yang pertama disebut dengan genosida. Genosida itu adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota-anggota kelompok tertentu. Contohnya Glaube nicht, dass die Gegner, die damals mochten, heute auch noch lachen. Mungkin banyak berpikir bahwa genosida terbesar di sejarah kehidupan manusia adalah pada Perang Dunia Kedua saat Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler yang membantai kaum Yahudi. Tetapi faktanya, genosida terbesar di dunia adalah di Amerika pada abad 17-18 yang membunuh 100 juta jiwa, dan semua itu Kemudian bentuk dominasi yang nomor 2 disebut dengan pengusiran. Contohnya terjadi pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel dari tepi barat Sungai Yordan.
Kemudian bentuk dominasi yang nomor 3 disebut dengan perbudakan. Perbudakan dalam sejarah bangsa kita pernah terjadi pada zaman penjajahan Jepang. Demikian, jika di antara mereka ada yang bekerja dengan lambat atau beristirahat, walaupun hanya sebentar, tidak jarang mereka menerima bentakan, caci maki, pukulan, bahkan tendangan. Kemudian yang dominasi yang terakhir namanya segregasi. Segregasi itu adalah suatu pemisahan antara kelompok kulit putih dengan kelompok kulit hitam. Kondisi segregasi ini pernah terjadi di negara Afrika Selatan pada saat berlakunya politik apartheid. Kemudian kita berlanjut ke proses atau pola hubungan yang nomor 3 yang disebut dengan paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi ras pendatang, jadi dominasi ras pendatang atas kelompok-kelompok ras pribumi. Contohnya, sekarang kita masuk ke pola hubungan kelompok sosial yang nomor 4 yang disebut dengan proses pluralisme. Pluralisme itu tentu terjadi dalam masyarakat yang majemuk seperti masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya dan berbagai kelompok suku. Pluralisme itu adalah suatu pola hubungan di mana antara dua kelompok, baik kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas, saling mengakui adanya persamaan hak. Jadi adanya persamaan hak dari kedua kelompok tersebut dalam berbagai bidang, baik di bidang politik, bidang ekonomi, maupun bidang hukum. Indonesia yang memiliki lebih dari 780 suku, serta 200 aliran kepercayaan dan 6 agama yang diakui. Tak jarang perbedaan antara ras, suku, dan agama di Indonesia mengakibatkan konflik horizontal, baik antara yang mayoritas dan minoritas. Kita pun sering loh melihat berita-berita tersebut, baik di media televisi, cetak, maupun elektronik. Setiap agama mengajarkan hidup yang plural. Pluralisme adalah membiasakan perbedaan tanpa konflik. Di dunia yang penuh warna ini, jika hidup tanpa bertoleransi, rasa-rasanya bisa terjadi kekacauan dan kehancuran di mana-mana. Kemudian yang terakhir, pola hubungan yang disebut dengan proses integrasi. Integrasi itu adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi integrasi titik tekannya hanyalah adalah pengakuan akan adanya perbedaan ras, perbedaan budaya dari kedua kelompok yang ada di dalam masyarakat. Tetapi titik tekannya bukan pada perbedaan tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, itulah kupasan kita mengenai apa saja yang menjadi pola bentuk-bentuk pola hubungan sosial dalam masyarakat yang sedikitnya dipilah menjadi 5, yaitu ada yang namanya akulturasi, kemudian ada dominasi, kemudian ada paternalisme, kemudian ada pluralisme, dan yang terakhir ada integrasi. Baiklah anak-anak sekalian, semoga kupasan kita kali ini mudah untuk dipahami, dapat dimengerti, dan tentu bermanfaat untuk proses belajar. Kita akhiri belajar kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.